والصلاة والسلام على حبيبنا وحبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأئمة المعصومين وأصحابه الميامين المنتجبين. أما بعد، وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. الآية. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، أدام الله لك العجر بأهيك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. السلام عليك يا سيدة النساء العالمين فاطمة الزهراء، أعظم الله لك العجر لزوجك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. أعظم الله لك الأجر يا إمامي رحمة الحسن والحسين سيد الشباب أهل الجنة، لأبيكما أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب. أعظم الله لك الأجر يا أيها المعصومين بشهيد جدكم أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب. السلام عليك يا إمام القائد الإمام المهدي المنتظر، أجل الله تعالى أجر بجدك أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب. إخواني وأحبابي رحمكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Malam 19 Ramadan adalah malam mulia di mata para pecinta Ahlul Bait alaihissalatu wassalam. Sebetulnya semua kaum muslimin menganggap malam-malam ganjil bulan Ramadan mulai malam 17, di mana itu adalah hari dianggap sebagai hari nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran. Lalu malam 19, 21, 23 dan seterusnya. Di kalangan kaum muslimin secara umum ini adalah hari yang mulia, hari yang agung. Keyakinan semua kaum muslimin, baik itu di kalangan ahli sunnah maupun di kalangan syiah, mengatakan pada hari itu adalah hari-hari kemungkinan turunnya Lailatul Qadar, hari yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Tapi akan tetapi di kalangan Ahlul Bait alaihissalatu wassalam, dari riwayat-riwayat yang kita terima mengatakan bahwa pada malam-malam tertentu saja yang kemungkinan turunnya Lailatul Qadar, yaitu malam 19, 21 dan 23 seperti yang tadi di depan saya sampaikan. Maka semua sepakat, kaum muslimin semua sepakat, malam 19 Ramadan adalah salah satu malam mulia, malam yang agung, malam yang kemungkinan besar bahwa di malam itu adalah hari yang sangat punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kemungkinan Lailatul Qadar datang atau jatuh pada hari-hari tersebut. Di hari mulia ini tentu saja kaum muslimin semua berusaha melakukan ibadah yang terbaik yang dia bisa. Ada yang melakukan sholat malam, ada yang melakukan bacaan, ada yang menghatamkan Al-Quran dan lain sebagainya. Semua tujuannya hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi dari semua perlakuan kaum muslimin sejak zaman awal sampai akhir, ada orang yang pada malam 19 Ramadan dia mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menumpahkan darahnya. Malam ini, malam 19 Ramadan, dikenang sebagai sebuah hari musibah besar bagi kaum muslimin. Hari musibah yang tidak akan pernah, karena sampai ketika musibah itu terjadi, malaikat di langit sendiri pun bergetar ketika melihat musibah tersebut. Hari ini 19 Ramadan adalah hari terbunuhnya atau peristiwa terjadinya pembunuhan kepada Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Tentu saja kita sebagai pengikut Ahlul Bait telah mengetahui riwayat-riwayat tersebut. Akan tetapi ada beberapa hal yang perlu kita kupas, ikhwani wa akhwati rahimahumullah. Kita melihat bagaimana seorang yang membunuh Amirul Mukminin Imam Ali bin Abi Thalib, seorang Khawarij
bernama Abdurrahman ibn Muljam al-Muradi. Manusia satu ini, manusia terkutuk satu ini, yang kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada yang terkutuk setelah pembunuhan ontanya Nabi Soleh kecuali pembunuh Imam Ali, yaitu Abdurrahman ibn Muljam ini. Ini bukan manusia biasa. Pertama, dia adalah orang yang pernah berguru kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Dia seorang yang hafal Quran. Bahkan dari masa jauh sebelum Imam Ali, ketika pemerintahan Umar bin Khattab, salah satu sahabat Umar yaitu Amr bin Sa'ad, salah satu sahabat Umar itu meminta kepada khalifah pada waktu itu Umar bin Khattab untuk dikirimkan seorang yang ahli Quran, yang mana orang itu bisa memberikan pemahaman, artinya dia bisa mengajarkan cara membaca Al-Quran dan lain sebagainya untuk kaum muslimin di daerahnya. Nah, orang tersebut ternyata yang dipilih oleh Umar adalah Abdurrahman ibn Muljam, karena diketahui dia memang betul-betul ahli Al-Quran. Ketika dia didorong sana, bahkan Umar mengatakan kepada Amr bin As, waktu itu dia menjadi gubernur di Mesir. Amr bin As ini kelompok Bani Umayyah yang oleh Umar diangkat jadi gubernur di Mesir. Ketika minta diutus seseorang untuk mengajarkan Al-Quran di Mesir, yang dikirim oleh Umar adalah Abdurrahman bin Muljam. Karena memang dia seorang hafal Quran. Bahkan Umar mengutamakan dia. Diberikan, katakan oleh Umar kepada Amr bin As, kalau kamu mengambil dia maka siapkan rumah untuknya, penuhi segala kebutuhan. Ini manusia tersebut. Dan si Abdurrahman bin Muljam ini, ketika selesai tugasnya sampai ke fase dalam pergolakan politik, dia sampai di masa ketika Imam Ali bin Abi Thalib setelah terbunuhnya Utsman bin Affan, dia berada di pertama, dia ada barisan Imam Ali bin Abi Thalib. Akan tetapi pada suatu hari ketika terjadi bentrok antara Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib dan Bani Umayyah, yang kita tahu pernah terjadi peperangan Siffin, perang Nahrawan antara Amirul Mukminin Imam Ali bin Abi Thalib dengan Bani Umayyah. Pada waktu itulah terjadi arbitrase, atau istilahnya ketika pasukan Muawiyah ini terdesak, lalu mereka meminta perdamaian. Dengan apa? Dengan mengangkat Al-Quran di atas tombak dan mengatakan kita kembali kepada Al-Quran. Padahal pada waktu itu Imam Ali bin Abi Thalib sudah mengetahui bahwa Muawiyah sudah terdesak. Satu langkah lagi mereka mendapat kemenangan. Tapi ada manusia laknat seperti orang-orang ini yang ketika dia mengikuti Imam Ali bin Abi Thalib, mereka bukan orang yang betul-betul ikhlas dan mengikuti Imam Ali bin Abi Thalib. Mereka mengatakan kepada Imam Ali dan mendesak pada Imam Ali untuk mengatakan langsung jangan terus berperang, berhentilah berperang ya Ali. Bahkan ketika Imam Ali mengatakan ini taktik mereka, jangan berhenti di sini, kalian hampir pada kemenangan. Mereka malah menuduh Imam Ali bin Abi Thalib yang menolak untuk mendapatkan perdamaian. Orang-orang ini adalah orang-orang yang mengikuti Imam Ali dalam rangka, tapi jiwanya tidak bersama dengan Imam Ali, hanya melihat dari satu sisi kepentingannya saja. Dan betul saja, ketika akhirnya Imam Ali terpaksa menerima karena sebagian besar pengikutnya, prajurit yang ada di barisan Imam Ali menolak untuk ikut berperang bersama Imam Ali menghadapi Bani Umayyah yang telah terdesak pada waktu itu, terjadilah arbitrase atau perundingan, ya, gencatan senjata dalam bahasa sekarang. Dalam gencatan senjata tersebut ternyata terjadi lagi kecurangan kepada Imam Ali bin Abi Thalib, di mana yang diutus, mereka minta yang diutus dari Imam Ali adalah seorang Abu Musa al-Asy'ari, yang orang bukan yang ahli politik, bukan orang yang memahami atau orang yang seorang diplomat, bukan, tapi dia seorang tua yang soleh. Dia hanya kerjaannya zikir, wirid dan lain sebagainya, salah satu sahabat Nabi, tapi dia bukan seorang diplomat yang dikirim. Dan ini didorong oleh mereka. Setelah mereka maju ke sana dalam perundingan tersebut, yang dikirim oleh Bani Umayyah adalah tadi gubernur Mesir, seorang ahli politik, seorang yang memang dia sendiri adalah seorang yang licik dalam mendapatkan kekuasaan, Amr bin As. Dan disitulah terjadi pembodohan umat, di mana dalam perundingan mereka mengatakan, dalam perundingan di belakang meja mereka mengatakan, wahai
saling berhujjah satu dengan yang lain. Yang satu mengatakan, Amr bin As mengatakan kepada Abu Musa al-Asy'ari, wahai Abu Musa, ketahuilah bahwa permasalahan bentrok ini karena kedua belah pihak. Hanya dua orang yang sebetulnya punya potensi yang melakukan permasalahan sehingga kaum muslimin ini pecah. Yang pertama Ali bin Abi Thalib, yang kedua adalah Muawiyah. Mari sekarang untuk supaya umat ini bersatu. Ini diplomat mereka yang mengatakan seperti itu, cara mereka untuk membodohi kaum muslimin. Dan Abu Musa al-Asy'ari yang bukan seorang politikus, dia percaya. Dia mengatakan kalau permasalahan ini ada pada dua orang, Ali dan Muawiyah, bagaimana kalau kedua orang ini kita berhentikan dari jabatannya dan kita kembalikan kepada kaum muslimin, bagaimana untuk melanjutkan pemerintahan selanjutnya. Abu Musa yang lugu sepakat. Dia pun naik ke atas mimbar mengumumkan dengan pernyataan. Dia mengatakan kepada orang halayak ramai pada waktu itu bahwa setelah pertimbangan perundingan kami dan kami melihat permasalahan ini muncul hanya karena dua orang, yaitu Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah, maka hari ini hasil perundingan kami, maka kami mencabut posisi Amirul Mukminin atau kepemimpinan dalam Islam yang ada sekarang berada pada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, seperti saya mencabut cincin saya di jari kanan saya. Dia mengatakan seperti itu. Selesai dia mengatakan seperti itu, karena sudah ada perjanjian dengan Amr bin As, Amr pun naik dan mengatakan karena perwakilan dari Ali bin Abi Thalib telah mengatakan mencabut posisi Ali bin Abi Thalib sebagaimana dia mencabut cincin dari jari manis kanannya, maka aku mengangkat Muawiyah sebagaimana aku memasukkan cincin di jari kiri. Afwan, sekarang kebiasaan saudara-saudara kita ahli sunnahnya katanya cincin di kiri. Awal terjadinya orang merubah cincinnya awalnya di kanan di kiri peristiwa tersebut. Nah, kalau kita di kanan cincin disunahkan kecuali ada 2 atau 3 boleh yang diatur sedemikian rupa. Tapi orang yang mengatakan bahwa cincin itu di kiri, peristiwa ini yang pertama terjadi. Setelah itu terjadi keributan dan akhirnya perang itu pun gagal. Dan akhirnya Muawiyah yang tadinya terdesak sudah hampir kalah mendapatkan kekuasaan dengan berbagai cara. Setelah itu ikhwani, masyarakat kaum muslimin tidak tentram. Kehidupan mereka terus bergejolak, pembunuhan di sana sini sering terjadi. Sampai pada bulan haji berikutnya, sekelompok orang yang menamakan dirinya Khawarij, orang-orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib dan juga tidak mau mengikuti Muawiyah, berdiri sendiri. Mereka bersepakat bertemu dalam peristiwa haji. Ketika dalam menunaikan ibadah haji, mereka melakukan rapat sendiri. Hasil rapat ini bayangkan bahwa mereka mempersiapkan pembunuhan Imam Ali bin Abi Thalib itu dalam juga jangka waktu pendek. Mereka mempersiapkan sejak bulan Dzulhijjah tahun sebelumnya, setelah haji sampai ke bulan Ramadan yang akan datang. Abdurrahman bin Muljam mengambil peran, aku yang akan membunuh Ali bin Abi Thalib. Sebetulnya sebelum kejadian hal tersebut, Abdurrahman bin Muljam ini pernah berkali-kali dia keluar dari barisan Imam Ali. Tapi Imam Ali bin Abi Thalib yang penuh rahmat dan kasih sayang, beliau masih memanggil Abdurrahman bin Muljam dan diberikan pemahaman sehingga dia kembali kepada Imam Ali. Sampai kedua kali dia pun demikian lagi. Lalu dia mengatakan yang kedua kali ketika Imam Ali minta dia baiat dan setia pada Imam Ali, dia berbaiat. Dia mengaku setia pada Imam Ali bin Abi Thalib. Tapi Imam Ali mengatakan sepertinya aku melihat engkau tidak akan selalu berkhianat kepadamu. Dan ketiga kalinya Abdurrahman bin Muljam lah yang melakukan peristiwa pembunuhan tersebut pada akhir. Ikhwani wa akhwati rahimahullah. Yang tersebar di luar bahwa ini adalah perbuatan dari kelompok Khawarij. Ya. Akan tetapi ada sebagian ulama mengatakan bahwa ini bukan hanya perbuatan Khawarij. Di belakang Khawarij ini pergerakan ada ada konspirasi yang dibangun oleh Bani Umayyah sendiri. Karena apa? Karena ada beberapa hal. Di antaranya ada pernyataan dari para pengikut Imam Ali bin Abi Thalib yang akhirnya mengatakan bahwa dalam pembunuhan Imam Ali tentu di balik mereka semua ada Bani Umayyah. Sehingga di malam itu bagaimana Amr ibn As yang harusnya dibunuh di Mesir dan Muawiyah yang dibunuh di Syam,
kedua-duanya tidak turun ke masjid. Amr bin As katanya sempat turun, dia terluka, tapi dia tidak terbunuh. Tapi Muawiyah betul-betul dia tidak turun ke masjid. Akhirnya dia tidak terbunuh pada malam itu. Nah, salah satu murid andalan Imam Ali bin Abi Thalib yang bernama Abdul Aswad Ad-Du'ali. Salah satu murid Imam Ali ini mengatakan bahwa yang bertanggung jawab atas pembunuhan Imam Ali itu adalah Muawiyah, bukan hanya Abdurrahman bin Muljam. Dan dia mengatakan hal tersebut karena melihat indikasi-indikasi. Walaupun ini sebuah hal yang tidak nampak. Begitu juga dengan murid beliau mengatakan Nu'man al-Misri, seorang ahli sejarah terkenal, menyatakan bahwa yang telah membunuh Imam Ali bin Abi Thalib melalui tangan Ibnu Muljam itu adalah juga Muawiyah. Ada beberapa hal para ahli sejarah membenarkan bahwa Al-As bin Qais yang biasa memata-matai Imam Ali dari Bani Umayyah itu berkontribusi besar dalam proses pembunuhan Imam Ali bin Abi Thalib. Dalam sejarah dia ada di masjid itu. Dan dialah yang mendorong Ibnu Muljam, bahkan mengatakan kepada Ibnu Muljam, cepat bunuh, sebentar lagi matahari akan terbit. Artinya kelompok dia Bani Umayyah itu tahu bahwa hari ini hari pembunuhan Imam Ali bin Abi Thalib. Ya. Ini sejarah membuka hal ini. Kalau di kalangan mereka mengatakan tidak, ini murni Khawarij yang berada di belakangnya. Ya. Dan juga diketahui bahwa konferensi Khawarij yang diadakan di Mekah itu adalah pusatnya Bani Umayyah. Pada waktu itu Bani Umayyah punya posisi di Mekah, Imam Ali di Madinah. Ketika mereka Khawarij ini berkonferensi di sana, orang-orang Bani Umayyah menyusup di tengah-tengah mereka, seperti bagaimana yang disebutkan tadi salah satunya. Dan sebagian juga mengatakan bahwa Ibnu Muljam adalah seorang guru Quran, bukan orang yang kaya. Bukan orang yang kaya, yang berarti bahwa dia tidak cukup mampu untuk membeli pedang. Bayangin, pedang Muawiyah, pedang Ibnu Muljam yang digunakan untuk membunuh Imam Ali bin Abi Thalib itu harganya 1000 koin emas pada waktu itu. Ini bukan koin kor, koin emas pada waktu itu. Dan dikatakan pula dan racun yang dibeli dengan 1000 pula koin emas. Dari mana seorang Ibnu Muljam yang seorang guru ngaji, yang ketika dia diutus oleh Umar untuk ke Mesir, Umar pun masih menitipkan kehidupannya kepada Amr bin As sang gubernur. Tapi dia mampu membeli pedang yang begitu mahal, membeli racun yang begitu luar biasa. Ketika menebas kepala Imam Ali bin Abi Thalib, dia mengatakan seandainya racun ini terkena 1000 orang, maka semuanya akan mati. Ini indikasi-indikasi yang akhirnya para ulama mengatakan bahwa di balik perbuatan pembunuhan kepada Amirul Mukminin Imam Ali bin Abi Thalib ini adalah perbuatan Bani Umayyah di belakangnya. Ya. Ibnu Muljam juga punya hubungan yang baik dengan Amr bin As yang pernah mengangkatnya di Mesir, memberikan posisi, dan Amr bin As adalah penasihat Muawiyah, dan dialah diplomat Muawiyah yang dikirim untuk mengalahkan Musa al-Ash'ari dalam perundingan ketika terjadi perang sebelumnya dengan Imam Ali bin Abi Thalib seperti yang saya sebutkan di depan. Artinya ikhwani ahwadi rahimakumullah, peristiwa pembunuhan Imam Ali adalah sebuah rencana yang disiapkan begitu matang. Di belakang mereka Muawiyah bermain, Bani Umayyah bermain bagaimana lawan politik. Walaupun ini sebenarnya bukan cuma lawan politik, lawan dalam beragama. Dendam Muawiyah yang hanya diungkapkan oleh Yazid ketika terbunuhnya Imam Husain, ini menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk pembunuhan kepada Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Banyak sekali, saya tidak bisa membaca keseluruhan indikasi-indikasi yang menunjukkan bahwa Muawiyah terlibat dalam peristiwa tersebut. Ini mungkin jarang kita dengar peristiwa ini. Ini juga saya mendapatkan karena tulisan dari seorang bernama Bagir Sarif Al-Quraisy. Dia melihat, meneliti sebagaimana berita-berita tentang pembunuhan Imam Ali bin Abi Thalib, dan di sana dia menemukan indikasi-indikasi tersebut dan pendapat para sahabat Imam Ali bahwa di balik itu adalah Muawiyah yang melakukan pembunuhan pada Imam Ali. Ala kulli hal, yang luar biasa, mereka berhasil menciptakan seorang pembunuh sebagai Imam Ibnu Muljam ini adalah orang yang punya keyakinan bahwa dia dalam kebenaran. Ketika dia membunuh Imam Ali bin Abi Thalib, dia punya keyakinan bahwa Ali bin Abi Thalib adalah orang yang tersesat, orang yang keluar dari Islam dan pantas untuk dibunuh. Siapa dia?
Sementara dia melihat Imam Ali bin Abi Thalib, seharusnya dia pahami bahwa Imam Ali itu adalah orang yang dipilih oleh Rasul, bahkan untuk menikahi putrinya, ketika semua sahabat Nabi yang punya posisi pun tidak diterima. Siapa dia ketika melihat Imam Ali bin Abi Thalib yang Rasul mengatakan anta minni bimanzilati Haruna min Musa, yang Rasulullah dalam setiap perjuangannya untuk keluar dari kota Madinah, beliau selalu menjadikan Ali sebagai penjaga kota Madinah. Dan kepercayaan Rasulullah hanya kepada Ali bin Abi Thalib. Siapa dia? Seorang Ibnu Muljam, seorang budak yang tiba-tiba dia mendapatkan posisi hanya karena dia bisa membaca Al-Quran, dan dia merasa sudah mendapatkan pemahaman tentang Al-Quran. Lalu dia berani membunuh seorang yang orang tersebut dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha, pintu kota ilmu. Ibnu Rahman ibn Muljam ini dengan keyakinan. Ketika itulah, maka dari ini akidah Ibnu Muljam inilah yang berbahaya dalam kehidupan. Akidah Ibnu Muljam yang fanatisme buta yang dia hadapi ketika dia melihat kebencian kepada Imam Ali. Itu bayangan ketika dia membunuh Imam Ali, dia mengatakan menggunakan nama Allah. La hukmu illallah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Laisa laka ya Ali wala ashabi. Tidak ada hukum itu menurut pendapatmu ya Ali atau teman-temanmu itu. Dan Ibnu Muljam, subhanallah, ayat yang saya baca tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 207, dia sebelum melakukan pembunuhan Imam Ali bin Abi Thalib dengan keyakinannya bahwa dia dalam kebenaran, dia tidak lepas dari mulutnya selalu membaca ayat wa minan nasi man yashtari nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad. Dia mengatakan, dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah. Dia menisbatkan dia membunuh Imam Ali untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hamba. Dia lantunkan itu terus dia baca. Seolah-olah inilah kebenaran. Maka kita tidak heran sekarang kelompok-kelompok mereka yang menjadi teroris, kelompok mereka yang menjalankan kekerasan sebagai salah satu cara untuk mencapai tujuan. Mereka menggunakan ayat-ayat Al-Quran, mereka menggunakan hadis-hadis Nabawi, mereka menjadikan ini alasan bagi mereka untuk menghalalkan darah manusia. Mereka menjadikan ini alasan bahkan untuk membunuh saudara muslim. Ibnu Muljam boleh terbunuh. Setelah terbunuhnya Imam Ali bin Abi Thalib, kisos dilangsungkan. Dan bayangkan manusia laknat ini ketika dikisos oleh Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib, karena dia telah melakukan pembunuhan kepada ayahnya. Imam Ali berpesan kepada Imam Hasan, wahai Hasan, bunuhlah dia dengan 1 kali tebasan. Ini pesan Imam Ali, seorang yang penuh dengan keadilan. Ketika melihat itu, Abdurrahman ibn Muljam ini ketika mau dibunuh oleh Imam Hasan, tangannya diikat. Tapi ketika pedang Imam Hasan, dalam riwayat ceritakan pedang Imam Hasan akan sampai padanya, dia sengaja mengangkat tangannya dan tangannya terpotong. Kalau dia berkata dengan bangganya, jangan bunuh aku langsung, potong-potong aku, supaya kelak setiap tubuhku ini menjadi saksi di hadapan Allah bahwa aku telah melakukan kebaikan dengan membunuh Imam Ali bin Abi Thalib. Subhanallah. Keyakinan seperti ini yang ada pada mereka. Kalau sudah pengikut Ahlul Bait punya keyakinan yang kuat seperti Ibnu Muljam sampai merelakan dirinya, maka pasti kemenangan. Ini manusia seperti ini mendapatkan seolah-olah mendapatkan kebenaran di jalannya. Dia mengatakan jangan penggal kepalaku sekaligus, tapi potong-potonglah anggota tubuhku sedikit demi sedikit, sehingga aku menyaksikan anggota tubuhku disiksa di jalan Allah, dan setelah itu aku masuk surga. Ini Ibnu Muljam. Dan inilah yang mengkhawatirkan bagi kita ketika masih ada akidah-akidah Ibnu Muljam ini, atau ajaran-ajaran Ibnu Muljam ini yang masih berada di kalangan kaum muslimin. Sementara ajaran Amirul Mukminin Imam Ali bin Abi Thalib yang penuh dengan kasih sayang. Di hari itu ketika Imam Ali bin Abi Thalib setelah subuh, ketika menjelang subuh beliau masuk ke masjid. Beliau sebetulnya mengetahui ada orang di sana. Ketika itu malam ada sebagian riwayat menceritakan beliau gelisah di malam itu. Dilihat oleh putrinya yang mempersiapkan makanan. Ketika dipersiapkan ada 2 jenis makanan, ada roti dan juga garam, dan juga ada makanan yang lain. Imam Ali tiba-tiba menangis. Malam itu Imam Ali kelihatan gelisah.
Imam Ali menangis kepada putrinya, wahai putriku, kapan kau pernah lihat ayahmu ini makan dengan dua jenis makanan? Ayahmu takut, wahai putriku. Kelak di hadapan Allah dia ditanya, wahai Ali, kau cukup dengan satu makanan, kenapa kau makan dua jenis makanan? Itu yang aku takutkan, kelak aku berdiri di hadapan Allah mempertanggungjawabkan apa yang aku makan hari ini. Allah. Beliau, tapi malam itu putri beliau, Ummu Kulthum, menceritakan bagaimana Imam Ali setiap hari tampak gelisah. Sebentar-sebentar dia melihat langit dan mengatakan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Beliau tentu saja bukan orang yang takut mati. Tapi beliau, karena beliau selalu menghadapi peperangan, tapi malam itu beliau berkata selalu kepada putra-putrinya, aku bukanlah seorang pembohong dan aku tidak pernah dibohongi. Pernyataan diulang-ulang. Ditanya oleh Imam Hasan, wahai ayahku, apa yang menyebabkan kau berkata demikian? Imam Ali mengatakan, wahai putraku, aku dijanjikan hari ini adalah hari kematianku oleh datukmu Rasulullah, oleh saudaraku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Hasan, tidak lama lagi kematian akan datang menjemput. Abdurrahman ibn Muljam lah yang akan membunuh. Sebagian riwayat mengatakan Imam Ali menyebut nama. Imam Hasan berkata, kalau demikian wahai ayahku, izinkan aku bunuh dia sebelum dia membunuh. Imam Ali mengatakan, wahai putraku, apakah boleh menghukumi orang yang belum melakukan kejahatan? Allah bisa saja berubah. Kata Imam Ali masih berdalil untuk berusaha membuat tenang putranya. Dan bahkan malam itu ketika Imam Hasan memaksakan diri untuk mengikuti Imam Ali ke Masjid Kufah, Imam Ali berkata kepada Imam Hasan, engkau sholatlah di rumahmu. Malah Imam Ali yang meminta Imam Hasan. Kan Imam Ali tahu betul pernyataan Rasulullah, apa yang dikatakan Rasulullah ketika awal Ramadan, ketika menjelang Ramadan. Dalam salah satu khutbah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika menjelang bulan Ramadan, Rasulullah menceritakan tentang kemuliaan bulan Ramadan. Tiba-tiba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah selesai berkhutbah, Imam Ali bin Abi Thalib berdiri bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah yang terbaik dilakukan di bulan ini? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Ali, yang terbaik dilakukan di bulan Ramadan ini adalah meninggalkan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Segala sesuatu yang diharamkan itu yang terbaik kau tinggalkan. Ketika itu tiba-tiba Rasulullah melihat Imam Ali dan meneteskan air mata. Menangis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ali bin Abi Thalib bertanya, lima tubkika ya Rasulullah, kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Rasulullah berkata, ya Ali, di bulan seperti inilah engkau akan terbunuh. Dan Rasulullah mengatakan kepada Imam Ali detail apa yang akan terjadi. Dan Rasulullah berkata malam itu, aku tidak berbohong dan aku tidak dibohongi. Ini janji kekasihku Muhammad, malam ini adalah malam terakhir kehidupan. Maka malam itu, ikhwani wa akhwati rahimakumullah, berangkatlah Imam Ali bin Abi Thalib dari rumah Ummu Kulthum. Riwayat menceritakan di beberapa malam itu Imam Ali menjelang hari tanggal 19 Ramadan, beliau setiap malam berbuka puasa bukan di rumahnya. Beliau hari ini berbuka di rumah Imam Hasan, besoknya berbuka di rumah Imam Husain, lusa dia berbuka di rumah Sayyidah Zainab, setelah itu di rumah putri yang lain Ummu Kulthum. Beliau berputar seperti ini. Dan setiap beliau ada, beliau selalu menyampaikan wasiat-wasiat yang putra-putrinya sendiri merasa, apa yang akan terjadi? Kenapa ayahku menyampaikan banyak pesan? Dan di malam terakhir beliau ada di rumah Ummu Kulthum, sebagaimana yang saya ceritakan di awal tadi. Inilah kehidupan Imam Ali bin Abi Thalib. Malam itu Imam Ali bin Abi Thalib keluar dari rumah Ummu Kulthum untuk menuju ke masjid menjelang subuh tiba. Ketika itu ada banyak angsa yang berkeliling dan mengepak-kepakkan sayapnya di hadapan Imam Ali, seolah-olah angsa tersebut menghalangi Imam Ali untuk berangkat ke masjid. Imam Ali bin Abi Thalib melihat angsa-angsa tersebut menyingkirkannya dan berkata, sebentar lagi teriakan-teriakan kalian wahai para angsa akan digantikan oleh teriakan-teriakan manusia karena terbunuhnya diri. Malam itu, pada sebelum malam itu, Imam Hasan datang kepada Imam Ali bin Abi Thalib dan menceritakan mimpinya.
Dia mengatakan, wahai ayahku, semalam aku bermimpi. Aku bermimpi, aku melihat cahaya dan tiba-tiba cahaya itu sampai di gunung Abul Qubais. Dan gunung itu sebuah batu itu hancur di gunung Qubais, dan setiap serpihan debunya memenuhi kota Madinah. Apakah makna dari mimpi itu, wahai ayahku? Wahai ayahku, kata Imam Hasan. Imam Ali mengatakan, wahai putraku Hasan, itu artinya bahwa akan tiba masa terbunuhnya ayah, dan kesedihan akan merayap sebagaimana debu yang masuk ke rumah-rumah orang di Madinah. Seperti itulah kesedihan yang akan memenuhi masyarakat Madinah dengan terbunuhnya diri. Tapi Imam Ali, dia tidak lalu berlari dari takdirnya. Dia tahu bahwa apabila ketentuan Allah telah tiba, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Berangkatlah Imam Ali dengan langkah tegap menuju ke masjid. Beliau tahu disitulah pembunuhan yang diceritakan oleh saudaranya akan terjadi. Tapi orang seperti Imam Ali, yang mungkin pemikiran kita tidak sampai ketika melihat bagaimana orang yang akan dibunuh, lalu seolah-olah menyerahkan. Kalau bagi pandangan awam ini bunuh diri. Tapi orang-orang seperti Imam Ali, orang-orang seperti Imam Husain, Ahlul Bait alaihi salatu wassalam, ketika menjemput kematian, mereka begitu tahu apa yang akan terjadi pada dirinya, dan punya satu keyakinan apabila ini telah ketentuan Allah, tidak akan ada yang bisa menghalangi. Berangkatlah Imam Ali menuju masjid. Sampai di masjid, beliau melihat ke masjid itu masih gelap. Beliau masuk ke dalamnya. Ada beberapa orang yang tertidur, beliau bangunkan, kum, bangunlah, kata Imam Ali. Dan salah satu yang dibangunkan di situ adalah manusia terkutuk bernama Ibn Muljam tersebut, yang dia tidur tengkurap menyembunyikan pedang yang dia berikan, yang dia beri racun yang begitu mahal di dalam jubah. Imam Ali mengatakan, kum, bangun kau, bangunlah. Kata Imam Ali, berhati-hatilah dengan apa yang kau simpan di balik jubahmu. Tapi Imam Ali terus menuju ke mihrab, beliau sholat. Ketika beliau sholat, itulah dalam kondisi sujud, manusia terlaknat ini mengangkat pedang yang begitu mahal yang dia beli, yang dibubuhi dengan racun 1000 dinar, 1000 koin emas, yang dia jadikan untuk menebus racun yang begitu mahal. Dengan didorong oleh seorang yang berada di baliknya, yang tadi saya sebutkan namanya, orang tersebut mendorong Ibnu Muljam untuk segera melakukan pembunuhan kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Dan akhirnya, sebetulnya ceritanya masih panjang, ada kotam dan lain sebagainya, tapi saya meringkasnya. Dan di malam itulah dia menebaskan kepalanya dengan sekuat tenaga, sehingga pedang tersebut bukan hanya melukai kepala, tapi sampai menembus ke otak Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika pedang itu menimpa Imam Ali, ketika darah menuju, satu ungkapan dari Amirul Mukminin yang keluar dari lisannya, dan itu direkam oleh semua ahli sejarah, ketika beliau mengatakan, fustu wa rabbul Ka'bah, aku demi Allah, aku telah beruntung demi Tuhannya Ka'bah. Ketika terbunuh, Imam Ali mengatakan, aku telah beruntung demi Tuhannya Ka'bah. Tersungkur beliau. Tapi ketika itulah malaikat di langit berteriak melihat terbunuhnya Imam Ali. Dia mengatakan, rugilah dunia ini bahwa telah terbunuh manusia yang dia menjadi jalan Allah untuk menurunkan rahmat. Imam Ali terkapar, darah mengalir. Bahkan di balik darah itu mengalir pula darah putih pecahan dari otak beliau. Subhanallah. Teriakan orang, dan Ibnu Muljam berusaha untuk lari, dibantu oleh orang tadi yang berusaha membelanya. Tapi akhirnya Ibnu Muljam pun tertangkap tidak lama setelah itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Betul saja malam itu dikatakan Imam Ali, teriakan-teriakan unggas itu menjadi teriakan-teriakan sedih Ahlul Bait Nabi. Teriakan-teriakan unggas tersebut, kepakan-kepakan sayap unggas tersebut digantikan oleh manusia yang berlari-lari menuju masjid mendengar terbunuhnya Amirul Mukminin Imam Ali bin Abi Thalib. Al-Imam Al-Hasan segera datang dan lari ke masjid memeluk ayahnya yang telah terkapar, mengikatkan surban di kepala ayahnya yang telah terluka parah. Bahkan beliau, Imam Ali masih mengatakan kepada Imam Hasan, lanjutkan sholat.
Dan Imam Hasan meletakkan Imam Ali di sampingnya, yang masih berusaha duduk untuk mendirikan sholat subuhnya, dan Imam Hasan yang menggantikannya menjadi imam. Inilah Amirul Mukminin Imam Ali bin Abi Thalib, dalam kondisi itu dia tak pernah meninggalkan sholat. Bahkan dikatakan berkali-kali beliau seolah-olah pingsan, tapi bangun sendiri untuk meneruskan sholat. Setelah itulah Imam Hasan memeluk Imam Ali bin Abi Thalib dan manusia menyeret Ibnu Muljan ke hadapan Imam Ali bin Abi Thalib, Amirul Mukminin yang matanya terpejam tertutup darah. Imam Hasan terus membersihkan darah yang mengalir dari kepalanya. Ketika melihat itu, Imam Ali bin Abi Thalib diberitahu oleh Al Hasan, "Wahai ayahku, pembunuhmu telah tertangkap. Sekarang dia diseret di hadapanmu." Imam Ali berusaha membuka matanya, dan ketika itu Imam Ali masih mengatakan, "Jangan terlalu ketat mengikat talinya, jangan sakiti dia." Dan dia lalu memberikan nasihat kepada Imam Hasan, wasiat, "Wahai Hasan, apabila nanti aku selamat dari peristiwa ini, biarkan hukumnya aku yang menentukan, jangan kau putuskan. Tapi apabila aku telah tiada, artinya tempat ini menjadi saksi kematianku dan aku tak mungkin kembali, maka kisoslah dia sebagai sebuah hukum dalam Islam dengan 1 kali pukulan. Jangan kau cabik-cabik dia, jangan kau mutilasi dia, jangan kau berlebihan dalam membunuhnya," kata Imam Ali bin Abi Thalib. Menangis Imam Hasan. Bahkan manusia terkutuk Ibnu Muljam ini pun menangis melihat pernyataan Imam Ali bin Abi Thalib. Orang-orang berlarian datang kepada Imam Ali pada masa awalnya diberikan susu, sampai menyandar, Imam Ali menyandar di bahu Imam Hasan, lalu diberikan susu. Imam Ali hanya meminumnya sedikit, lalu mengatakan, "Berikan pada dia yang telah membunuh." Dia pun kehausan karena habis lari, dikejar oleh orang-orang tersebut. Allah, kita melihat manusia apa Amirul Mukminin, yang hatinya penuh dengan rahmat hatta kepada orang yang telah membunuh. Malam itu malam 19, duka Ahlul Bait Nubuwah. Malam ini malam 19 adalah kesedihan bagi para pecinta Amirul Mukminin Imam Ali bin Abi Thalib. Walaupun musibah itu bukan berarti selesai sampai di sini. Imam Ali masih sekitar 2-3 hari merasakan pedihnya pukulan Ibnu Muljam di kepala suci. Beliau masih melanjutkan tugas dengan memberikan nasihat demi nasihat dan wasiat demi wasiatnya, sehingga malam 21 Ramadan ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Lailatul Qadar di 19 dan 21, ruhnya pergi bersama para malaikat menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di malam 21 kita akan juga membahas tentang syahadat atau terbunuhnya Imam Ali bin Abi Thalib. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, kita kenal Amirul Mukminin bukan hanya kita ingin terus membangkitkan dendam, karena orang mengatakan orang Syiah selalu mengingat terbunuhnya Ali, terbunuhnya Al-Husain hanya untuk terus membangkitkan dendam mereka. Tidak. Tapi dalam setiap perjalanan kehidupan Ahlul Bait, di situ peristiwa baik atau buruk ada pelajaran yang luar biasa indah. Malam ini kita melihat pelajaran bagaimana Bani Umayyah yang bekerja di balik itu semua, politik busuk Bani Umayyah, konspirasi yang dibuatnya untuk membunuh Imam Ali bin Abi Thalib, ini yang telah menjadikan kerugian bagi kaum muslimin. Seandainya walaupun ini sudah takdir Allah yang tidak mungkin kita hindari, seandainya Imam Ali tetap berada pada posisi itu, seandainya malam itu Ali bin Abi Thalib tidak terbunuh, mungkin peristiwa akan berubah. Tapi takdir Allah menentukan terbunuhnya Imam Ali, diracunnya Imam Hasan, terbantainya Imam Husain, dan diracunnya orang-orang setelahnya, para pecinta Ahlul Bait atau para maksumin, orang-orang yang disucikan oleh Allah dari para keturunan Ali bin Abi Thalib, adalah menjadi takdir ketentuan Allah, sehingga semuanya menanti hanya salah satu rujukan mereka. Ikhwani, Imam Ali bin Abi Thalib sampai kepada Al-Imamul Hasan Askari, semua mempersiapkan untuk hari satu orang yang ditunggu, yang kelak akan memenuhi bumi dengan keadilan, yaitu Al-Mahdi Al-Muntadhar ajallallahu ta'ala farajahu syarif. Imam Ali bin Abi Thalib yang menyerahkan kepala sucinya penuh berlumuran darah pada waktu itu hanya untuk mempersiapkan munculnya Al-Mahdi Al-Muntadhar,
terbunuhnya Imam Hasan, terbunuhnya Imam Husain, dan semua maksumin mereka mempersiapkan. Kenapa? Karena pada mereka syarat-syarat belum terpenuhi untuk terbukanya keadilan di muka bumi. Tapi masa Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar ajallahu ta'ala farajahu syarif yang kita nantikan, maka pada waktu itu syarat-syarat terpenuhi, maka insya Allah itulah yang diharapkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib kepada kita semua sebagai orang yang hidup di zamannya, di zaman Sahibul Asri wal Zaman Al-Mahdi Al-Muntadhar ajallahu ta'ala farajahu syarif. Ikhwani, jadikan ini semangat untuk kita. Mari kita berjuang. Imam Ali menyerahkan jiwanya untuk menyiapkan keadilan di muka bumi yang disebarkan oleh kecenderungannya, yaitu Al-Imam Al-Mahdi. Maka mari kita persiapkan diri kita untuk juga menyambut Imam Mahdi. Kita ingat satu pesan Al-Imam Ali Khamenei atau yang lain mengatakan, sekarang kalian jangan minta mati, jangan minta syahid, tapi mintalah dipanjangkan umur supaya kita bisa berjumpa dengan Imam Mahdi Al-Muntadhar ajallahu ta'ala farajahu syarif, dan kita berjuang bersama. Jangan terburu-buru minta mati. Sehingga ketua Abi Zahir mengatakan, jangan mati, jangan syahid, siapkan, jangan mati, jangan sakit, siapkan dirimu untuk menanti Imam Zaman. Karena apa? Karena pengorbanan untuk munculnya Imam Zaman mulai masa Rasulullah SAW sampai kepada Al-Imam Al-Hasan Askari, semua mengorbankan jiwanya mempersiapkan munculnya Al-Mahdi Al-Muntadhar ajallahu ta'ala farajahu syarif. Mudah-mudahan Imam Zaman hari ini hadir di tempat ini insyaallah, dan memandang kita dan menjadikan, menguatkan kita, mengokohkan kita, memberikan kepada kita kemampuan untuk kelak bersama dengannya. Mudah-mudahan Sayyidah Zahra alaihissalam hadir malam ini dan memandang wajah-wajah kaum wanita di belakang sana dan mendoakan dan meridhoi kita semua yang ada di tempat ini. Dan mudah-mudahan Amirul Mukminin Imam Ali bin Abi Thalib bersama dengan Rasulullah tersenyum memandang kita yang ada di tempat ini hari ini. Ya Allah, jangan pernah pisahkan kami dari mereka. Selalu kumpulkan kami bersama mereka dalam kehidupan dunia sampai ke akhirat nanti. Ya Allah, jangan ada sesuatu yang menghalangi kami untuk mendekati mereka dan mereka mendekati kami. Jangan jadikan ada sesuatu penghalang antara kami dengan mereka, manusia-manusia suci yang memenuhi bumi dengan usaha untuk menegakkan keadilan yang kelak akan dibawa oleh Al-Mahdi. Wassallallahu ala Muhammad wa alihi ajma'in. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.